Jemaat diundang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Selamat siang, saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Mantap. Oke. Saudara-saudara, sebelumnya pernahkah tidak terpikir untuk kita bahwa Tuhan kita itu adalah yang sudah rela disalibkan, mati dan dikuburkan dan bangkit untuk kita? Ya. Mari, saatnya hari ini kita punya waktu. Kita akan memuji Dia. Kita akan menaikkan pujian dengan Lord, I lift your name on high. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sungguh kami ingin meninggikan nama-Mu. Kami ingin memuji Engkau. Kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus, walaupun sebenarnya kami tidak layak, tapi Engkau telah melayakkan kami untuk datang. Terima kasih Bapa, terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang sungguh sangat mengasihi kami. Baru saja minggu lalu kami mengingatkan dan baru saja kami merayakan hari kebangkitan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini. Dan Dia menunjukkan jalan kepada Engkau. Dan Dia memberikan contoh yang sempurna.
Walaupun dia mati di kayu salib, tapi ceritanya tidak berakhir di sana saja. Engkau bangkitkan dia kembali dari kubur. Kami yang percaya juga tahu bahwa kami akan dibangkitkan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk janji-janji-Mu yang Kau telah berikan kepada kami. Terima kasih juga Bapa, karena Engkau telah menjaga, memberkati kami, memberikan kami apa yang kami perlukan, bahkan sering kali juga apa yang hanya kami inginkan Engkau berikan juga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajarkan kami untuk terus mempunyai sikap yang bersyukur, sikap yang menghitung berkat-berkat yang Engkau telah berikan pada kami. Bapa, walaupun Engkau begitu baik, tapi seringkali dalam kelakuan kami, dalam perkataan kami, dalam pikiran kami menyakiti hati Engkau karena kami tidak mengikuti apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena kemurahan hati-Mu, Engkau telah berjanji kalau kami mengaku akan dosa-dosa kami, maka Engkau akan mengampuni. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. All right. Now. Who knows how God created everything that we can see and everything that even we can't see? Who knows how God created? Do you know? Yeah? With his imagination. With his imagination? Yes, that's 95% correct. 95% correct. So he imagined it, and then what did he do to create it? Did he have to work hard to create it, or what? How did he create it? He created all of the cities and cars. Yes, how did he create it? Yeah? By saying it. By saying it, that's right. So he imagined it, so that's why I said 95%. He imagined it, and then he said it. Okay? So, you know, when you want to create something, what do you have to do? You have to, yeah? Like build it or make it. Yeah. Before you build it, before you make it, what do you have to buy first? The equipment you need to make it. That's right, the equipment that you need to make it, all of the things that you need to make it. All right? So, for example, if you want to make a chair, you have to go to the store to buy some wood first, yeah? And then what else would you need to buy? Yeah? Yeah? Nails or something. Nails or screws. This is good. These are good. You guys are going to be carpenters, yeah? So you know what to do. Okay, so that's great. And then you have to design it, and then you have to put it all together. But with God, He just imagined it, and He said it. Okay? And it happened. So that means God's words are very, very powerful. Okay? Now, when God created us human beings, okay, who can remember what God said about us? God said, let us make men or human beings in the what? In the world, yes, in the world, but He said in the image, yeah? In our image, okay? So that means we are like God, although because of sin, we are no longer good, okay? But remember how God created? He used His words, yeah? So you know what? Our words also have a lot of power. Our words
if you say bad things about your friend who's sitting beside you, okay, how do you think your friends will feel? Sad. That's right. That's right. See, you have the power to make somebody sad. But if you say good words to your friend, how are they going to feel? Happy. That's right. So your words have power. Okay? So you need to be very careful. We all need to be very careful. We all need to be very careful what we say, how we say it. Okay? We could think, is this going to make my friend happy or sad? But even more important, the words that you say to your parents. Is this going to make your parents happy or sad? Okay? Yeah? Now, sometimes we don't think. Okay? You know, do you know the speed of light? Yeah? Speed of light is very, very quick, right? So if you switch on the light, on the light switch, okay? And then the light's on. All right? Very, very quick. But you know what? Our minds, the connection between our brain and our mouth is even quicker than this speed of light. And sometimes if we don't think, what's in here comes out very quickly, okay, without us thinking, and then the words can hurt other people. So you've got to be very, very, very careful, okay? We have to, the Bible says we've got to guard our mouth, okay? Our lips and our tongues, we have to guard so that good words come out of our mouths. All right? So remember next time, okay? Well, not next time. Remember all the time to think and see whether what we're saying is going to be helping, making people happy, or making people sad. All right? Okay, so we're going to pray for you, and we're going to pray for the teens as well. So let's pray. Heavenly Father, we thank you for your love for each and every one of us. And we thank you, Lord, for reminding us that our words have power and that we need to guard our mouth and our tongues so that what we say will not make other people sad, will not make you sad as well, but will make people happy and will make you happy. And so be with each and every one of us. And Lord, as these children go to Sunday school, we pray that you bless them. We pray that you help them to learn a little bit more about you, and our prayer is that they will continue to have a relationship with you all throughout their lives. And we pray also for the teachers that you anoint them, bless them so that they may be able to teach well. We pray also for the teens who are here. May they also learn about you. We pray all these things in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. All right, you can go to your classes now. Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang kasih dalam Kristus. Kami ucapkan pada saudara-saudara yang baru pertama kali datang ke kebaktian, kami ucapkan selamat datang dan kami tunggu kehadirannya di waktu-waktu yang akan datang. Juga diingatkan bahwa pada saat kita masuk, kita sebaiknya melakukan scan QR code. Itu adalah untuk sekali lagi untuk kebaikan kita semua. Ya. Ada berita sukacita, ada 2 bayi lahir ya pada minggu yang lalu, dua-duanya bayi wanita. Yang pertama adalah Avali Jane Daniel
Anak pertama dari Bapak Joey Daniel dan Ibu Tika Teja Mukti. Cucu kedua dari Bapak Kasman Daniel dan Ibu Pipelin Jajuli pada hari Minggu 11 April 2021. Dan pada hari Jumat tanggal 16 April juga telah lahir putri pertama dari Troy dan Kartika yang merupakan cucu pertama dari Bapak Ditilta dan Ibu Anneke Swensen. Kami atas nama IC mengucapkan selamat atas kelahiran Avali dan putri dari Troy Kartika. Tuhan kiranya memberkati kedua anak ini. Kami ingatkan lagi bahwa pada hari ini ada diedarkan sumbangan untuk bencana alam NTT dan kita akan mengumpulkan dana ini untuk selanjutnya akan disalurkan lewat Perkantas ya. Bagi yang ingin menjumbang secara elektronik juga bisa ke account Komisi Misi yang ada di sini. Ditulis di reference-nya donasi NTT. Jadi nanti pada saat kantong kolektif diedarkan ada 2 kantong. Yang pertama adalah yang biasa untuk gereja berwarna biru. Sesudah itu yang untuk NTT adalah kantong berwarna merah. YouTube channel Kebaktian Online Gereja St. Andrews dapat diakses melalui link yang ada di halaman warta ini. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir pada kebaktian Minggu Gereja dapat beribadah dengan mengakses link ini. Kebaktian ini akan diupload 2 atau 3 jam setelah kebaktian selesai. Jadi mungkin sekitar jam 2, jam 3 siang ya baru tersedia. Berikutnya ada tentang Easter Camp yang akan dibawakan oleh Pak Yohanes. Sebenarnya sebelum Easter Camp kemarin juga gereja ada Working Bee. Terima kasih untuk yang datang membantu. Untuk Easter Camp ada PowerPoint slideshow. Oke, jadi terima kasih untuk semua peserta, terima kasih untuk semua yang volunteer, terima kasih juga untuk panitia yang diketuai oleh Bapak Joni. Bapak Joni mana di sini? Nggak ada ya hari ini? Ada kan? Mana? Oh ini ya. Terima kasih yang diketuai Bapak Joni. Saya nggak sebutin namanya siapa-siapa semuanya karena banyak sekali ya yang membantu masak, yang bantu bersihin, yang bantu bawa barang ya. Pokoknya yang kecil-kecil semuanya juga itu semuanya membantu dan walaupun Easter Camp ini kita selenggarakan planningnya itu sangat pendek karena kita masih tidak menentu, nggak tahu gitu ya apakah bisa atau enggak, tapi puji Tuhan kayaknya semua orang enjoy
karena mungkin udah lama ya nggak ada Easter Camp selama 3 tahun gitu ya. Jadi terima kasih untuk semuanya. Seperti tadi slide yang terakhir, until next time. Oke, mari kita tepuk tangan untuk semua volunteer. Makasih Pak Yohanes. Sekarang saatnya kita akan berikan salam damai kepada rekan-rekan sekitar kita. Terima kasih. Mari kita masuk dalam doa syafaat yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini, di mana kami boleh hadir di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga untuk boleh belajar sedikit tentang firman-Mu. Tuhan, kuduskanlah dan layakkanlah setiap kami yang hadir di tempat ini, maupun yang mengikuti kebaktian ini secara online, agar hati dan pikiran kami hanya boleh tertuju kepadamu saja. Tuhan, kami juga mau bersyukur untuk hari-hari yang boleh kami lalui selama 1 minggu ini. Terima kasih untuk segala berkat-berkat yang boleh kami terima, baik itu berkat dalam pekerjaan kami, dalam sekolah kami, maupun dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, saat ini kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak dapat hadir karena sakit. Tuhan, kami mau berdoa kiranya Engkau boleh melawat mereka satu persatu, dan kiranya Engkau boleh berikan kesembuhan buat mereka, sehingga mereka boleh dapat berkumpul kembali bersama-sama kami pada waktu yang akan datang. Yang kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menghadapi pergumulan-pergumulan pribadi. Tuhan, kiranya Engkau boleh buka jalan buat mereka, dan Engkau boleh tunjukkan kepada mereka bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Yohanes Swantika dan Reverend David William, dan juga Bapak Pendeta Yustak Susabda dan Bapak Pendeta Kiki Anugraha, beserta keluarga mereka masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau boleh berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam tugas pelayanan mereka di gereja-Mu di sini maupun dimanapun juga mereka Engkau tempatkan. Kiranya Engkau boleh pakai mereka sebagai alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga nantinya banyak jiwa-jiwa yang boleh Engkau selamatkan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk negara Indonesia yang baru-baru saja terjadi beberapa musibah bencana alam, seperti tanah longsor di Nusa Tenggara Timur dan juga gempa bumi di Malang, di mana telah menelan beberapa jiwa dan juga harus kehilangan tempat tinggal mereka. Tuhan, kiranya Engkau boleh curahkan kasih-Mu kepada saudara-saudara kami yang tertimpa bencana ini. Kiranya mereka Engkau boleh berikan ketabahan dalam menerima keadaan ini, dan mereka boleh lebih bersandar pada kekuatan-Mu sendiri. Dan kami juga ingin berdoa khususnya untuk Bapak Presiden Jokowi beserta seluruh menteri-menterinya. Kiranya Engkau boleh pimpin mereka dalam melaksanakan tugas mereka, agar semua kebijakan-kebijakan yang diambil boleh sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami juga mau berdoa untuk keadaan dunia saat ini, Tuhan, khususnya negara-negara yang masih menghadapi krisis pandemi COVID-19, seperti di India dan negara-negara di Eropa. Tuhan, kiranya Engkau sendiri boleh bekerja melalui vaksin-vaksin yang sudah ditemukan ini,
agar pandemik ini cepat boleh berlalu dan kehidupan kami boleh berangsur-angsur pulih seperti sedia kala. Dan kami juga ingin berdoa untuk negara New Zealand, tempat di mana kami tinggal saat ini. Kami sangat bersyukur di mana kami bisa dapat beribadah dengan bebas. Kami bisa dapat mendapatkan pendidikan dengan baik dan juga dapat meniti karir di negara ini. Negara yang indah dan damai. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan dan berkat-Mu. Dan kami juga ingin berdoa agar kami tidak terlena dengan segala keindahan dan kenyamanan di negara ini. Tapi ingatlah kami bahwa kami di sini adalah untuk menjadi saksi-saksi-Mu di tempat di mana kami berada. Terakhir kami juga ingin berdoa untuk para misioneri-misioneri yang bertugas mengabarkan kebenaran firman-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau boleh berkati kesehatan mereka. Engkau boleh berikan kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan tugas dan misi mereka, agar mereka boleh dapat memenangkan banyak jiwa untuk dapat mengenal dan datang kepadamu. Tuhan, masih banyak hal-hal yang ingin kami sampaikan, tapi kami percaya bahwa Engkau telah mengetahui setiap kebutuhan dan pergumulan kami pribadi lepas pribadi, dan kiranya Engkau sendirilah yang boleh menyempurnakan dan mengabulkan segala permohonan kami ini, sesuai dengan waktu dan hendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami kembalikan segala puji, hormat, dan syukur kami hanya kepadamu, dan akan kami akhiri doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawakan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan Alkitab pada siang hari ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai ke 12. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12 demikian bunyinya. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mataku Tertuju Padamu. Mataku
Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman. Bapa kami di surga, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin duduk di bawah kaki-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu mau mengurapi kami satu persatu Bapa, supaya keseluruhan dari keberadaan kami boleh terbuka. Mata kami, telinga kami, pikiran kami, hati kami. Kami mau mendengarkan, kami bisa mengerti, dan yang paling penting sekali kami mau melakukan. Urapi juga hamba-Mu supaya semua yang keluar dari mulutnya hanya membesarkan dan memuliakan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Saudara-saudara, kita meneruskan seri khotbah yang mengikuti kitab 1 Petrus. Sejauh ini Petrus sudah memberikan petunjuk bagi kita bagaimana kita harus berinteraksi dengan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang percaya. Terus dia memberikan petunjuk yang spesifik, bagaimana kita harus berinteraksi dengan orang-orang yang berkuasa dalam pemerintahan, berinteraksi dalam kehidupan pekerjaan kita, antara atasan kita, juga kepada suami, bagaimana kita harus berinteraksi pada suami dan istri. Jadi hari ini Petrus meneruskan, tapi dia memberikan petunjuk yang general untuk semua orang. Juga untuk orang-orang yang percaya atau orang-orang yang tidak percaya. Dalam 4 ayat ini ada 8 sikap yang Petrus menghimbau kita untuk membina. Ya, jadi 8 sikap ini, kalau kita bina di dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa hidup baik dengan semua orang. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah sikap seia sehati atau seia sekata. Yang didapatkan dalam ayat 8. Sebagai orang percaya kita dikatakan harus seia sekata atau seia sehati. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di sana diterjemahkan, hendaklah kalian hidup dengan satu tujuan. Satu tujuan. Oke, kalau kita bilang satu tujuan, oh no problem. Tapi siapa yang menentukan tujuan itu? Ya, di situ problemnya. Ya. Siapa yang menentukan? Apakah pendeta? Apakah penatua? Apakah teman kita? Apakah siapa? Siapa? Jawabannya adalah Yesus. Dialah yang menentukan. Jadi apapun yang kita harus setujui itu adalah apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Mungkin ada yang bilang, aduh susah ya karena banyak perintah-perintah Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalau kita mengikuti hanya 2 saja yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita, maka kita akan bisa hidup dengan baik dengan semua orang. Yang pertama adalah, ingat saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus sebelum dia diangkat, dalam Matius 28 dia berikan perintah kepada murid-muridnya. Kita ini semuanya lah murid-muridnya. Apa yang diperintahkan pada Tuhan Yesus, oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita harus seia sehati untuk mau menyebarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita harus menyalurkan supaya orang lain yang masih belum tahu akan bisa kenal. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah satu sama yang lain. Karena kalau engkau lakukan ini, maka orang-orang akan tahu engkau adalah murid-muridku. Itu terdapat di dalam Yohanes 13. Jadi seia sehati, satu tujuan untuk melakukan 2 hal ini aja. Kata seia sehati ini
dalam bahasa aslinya itu, kalau di dalam bahasa aslinya itu seperti ada unsur harmoni. Kita harus harmonious, ya. Jadi contohnya seperti apa? Seperti orkestra. Saudara-saudara pernah pergi, kalau melihat orkestra itu ada puluhan orang, ya, di depannya ada satu kondektur. Kondekturnya itu siapa? Tuhan Yesus. Ya. Dia yang memberi tanda. Ayo, yang sini mulai, yang di situ. Semuanya mesti bekerja sama. Kalau ada satu atau dua yang temponya nggak benar atau note-nya salah, wah, sudah tidak ada keharmonisan. Sama juga dengan kita, saudara. Jadi yang pertama yang kita harus bina itu adalah seia hati. Yang kedua adalah seperasaan. Seperasaan ini kata aslinya sympatheis. Jadi kira-kira apa ya artinya seperasaan itu? Ada kata apa yang hampir seperti sympatheis kalau dalam bahasa Indonesia? Ini udah ada bahasa Inggrisnya. Simpati, ya, simpati. Jadi kalau kita harus membina sikap simpati. Apa itu sikap simpati? Sikap simpati itu adalah kalau kita melihat ada orang yang susah, kita juga merasakan. Ya, kita merasakan. Kita tergerak hatinya. Seringkali dalam kehidupan kita sekarang ini, kita ini sudah sebegitu sibuknya, kita hanya memikirkan diri kita sendiri saja, saudara-saudara. Tapi Tuhan mengatakan melalui Petrus, kita harus membina sikap simpati, seperasaan. Kita merasakan. Kalau teman kita sedang senang, wah itu gampang kita ikut rasa senang, ya. Karena istilahnya kan kita kena ciprat gitu ya, senang gitu ya. Wah senang enak. Tapi kalau lagi mengalami kesusahan, seringkali kita cuek. Kita nggak mikirin. Jangan, saudara-saudara. Kita harus mempunyai sikap simpati. Kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Kalau kita lagi setir, saya sendiri juga sering melakukan ini, ya. Tapi saya harus belajar. Kalau lihat ada orang di sebelah kiri sana mobilnya mogok, apa yang kita lakukan? 99,999%, dia kan ada HP, dia kan membernya AA gitu ya. Lagi pula, aduh ini ada meeting ini loh. Itu tidak ada sikap simpati, saudara-saudara. Ya, kita harus membina sikap simpati itu. Ingat ya saudara-saudara, kalau kita bina ke-8 sikap ini, maka kita bisa hidup baik dengan semua orang. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengasihi. Mengasihi. Saudara-saudara, kata asli yang dipakai di dalam kitab Petrus ini, 1 Petrus ini, mengasihi ini bukan agape. Mungkin saudara-saudara tahu ya, di dalam Alkitab itu ada 3 kata yang dipakai untuk kasih. Agape, eros, dan storge. Ya. Agape itu yang paling tinggi, yang paling teratas, itu adalah kasih seperti yang Tuhan mengasihi kita tanpa kondisi, tanpa pamrih, pokoknya biar bagaimana dikasihi. Itu agape. Ya, yang kedua eros. Oke. Dan eros ini eros ini adalah kasih yang romantis atau seksual. Tadi saya bilang storge ya, sebenarnya ada 4.
Storge jarang dipakai. Sebenarnya yang ketiga itu yang lebih sering juga ada itu adalah filia. Ya, filia. Filia itu kasih antara saudara. Oke, kakak adik. Oke, persaudaraan. Nah, kata yang dipakai di sini mengasihi ini adalah filia. Kok filia ya? Kenapa enggak agape? Apakah berarti wah ini kurang, ya, kurang. Bukan, saudara-saudara. Kenapa Petrus memakai kata filia ini? Karena Petrus ingin menekankan bahwa kita sebagai umat yang percaya, orang Kristen, sama-sama yang percaya, kita ini adalah saudara. Kita harus mengasihi seperti saudara. Ya, di dalam jemaat ini ada yang benar-benar saudara gitu ya. Tapi dalam Tuhan kita ini adalah saudara. Coba saudara-saudara, silakan lihat ke kiri, lihat ke kanan. Dia itulah saudara-saudara seiman kita. Kita harus mengasihi. Kita harus mengasihi seperti seolah-olah ini adik kita, atau kakak kita, atau mama kita, atau papa kita, atau om kita, atau tante kita. Itu Petrus makanya Petrus memakai kata filia. Dia untuk menekankan bahwa, hey, kita ini yang percaya, sama-sama ini kita ini saudara. Kita harus mengasihi seolah-olah saudara. Karena apa? Karena kita sudah diadopsi menjadi satu keluarga, saudara-saudara. Ya. Jadi sikap ketiga, mengasihi. Sikap keempat adalah penyayang. Penyayang. Sikap penyayang ini ada sangkut pautnya dengan seperasaan. Oke? Apa bedanya? Apa bedanya seperasaan dan penyayang? Kalau seperasaan tadi kan saya sudah katakan, kalau kita lihat ada orang yang sedih, kita juga sedih. Kita sama rasanya, kita merasakan apa yang orang lain rasakan, itu simpati. Oke? Itu udah cukup baik. Tapi kalau kita penyayang, kita juga ada simpati, tapi ada satu step lagi, satu langkah lagi. Satu langkah lagi itu adalah orang yang mempunyai sikap penyayang, compassionate, ya, compassion, itu tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu untuk orang yang lain itu. Ya, jadi saya kasihan, saya bukan cuman kasihan aja. Saya bukan cuman merasa, aduh sedih gitu. Bukan itu aja, stop di sana enggak, tapi melakukan. Siapa yang mempunyai sikap penyayang ini, compassion ini? Tuhan Yesus. Saudara-saudara ingat waktu Tuhan Yesus lagi sedang jalan dengan murid-muridnya mau masuk ke satu kota. Kota itu namanya kota Nain. Dan dia masuk, waktu dia masuk dia lihat ada prosesi keluar. Prosesi ini adalah prosesi penguburan. Ada seorang janda yang berjalan sedang sedih sekali, menangis. Terus di belakangnya atau di dekatnya sana itu ada jenazah anaknya. Ini anak laki satu-satunya. Dia sudah janda. Waktu dulu kalau seperti itu cilaka janda itu karena sudah tidak ada income lagi, saudara-saudara. Tuhan Yesus melihat janda ibu ini yang sudah kehilangan segala-galanya. Dia merasakan compassion. Dia merasakan itu, penyayang. Dia menyayangi orang itu. Dia sedih. Tapi dia bukan hanya sedih saja, saudara-saudara. Dia melakukan sesuatu. Dia datang, dia pegang anaknya itu, dibangkitkan kembali. Jadi saudara-saudara, penyayang. Kita kalau sudah ada sikap seperasaan itu udah cukup baik.
Ya, that's the first step. But don't stop there. Jangan stop di sana. Ambil satu langkah lagi. Tergerak untuk melakukan sesuatu. Sikap penyayang. Sikap kelima adalah sikap rendah hati, saudara-saudara. Sikap rendah hati ini seringkali disamakan dengan sikap yang tidak ada percaya diri. Salah, saudara-saudara. Orang yang rendah hati itu bukan berarti tidak ada percaya diri. Orang yang tidak ada percaya diri itu tidak mengerti apa yang dia bisa lakukan dan apa yang dia tidak bisa lakukan. Walaupun dia bisa lakukan, tapi dia tidak percaya diri. Dia merasa bahwa nggak bisa. Kalau ada yang sebaliknya, yang percaya dirinya begitu tinggi, walaupun nggak bisa pun juga pokoknya bisa katanya. Ya, itu percaya diri. Rendah hati ini adalah seseorang yang benar-benar tahu kelemahan dia dan juga kekuatan dia. Apa yang dia bisa lakukan, dia tahu. Dia tahu di mata Tuhan posisi dia itu di mana. Dia tahu kalau ada kelemahan, dia coba untuk memperbaiki. Dia tahu kalau dia diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, dia mengatakan, ya saya bisa lakukan. Dia tidak pernah menonjolkan dirinya. Walaupun dia bisa, dia tidak menonjolkan dirinya. Dia melakukan segala-galanya untuk kemuliaan Tuhan. Rendah hati. Rendah hati, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau ada teman yang rendah hati pasti kan lebih senang ya. Daripada orang yang selalu menonjolkan dirinya sendiri. Oh saya lebih hebat, oh saya gini. Kalau kita punya teman seperti itu kan langsung kita nanti lama-lama kita shut off ya. Karena kita semua juga tahu nih orang gitu ya. Rendah hati. Kalau kita membina sikap rendah hati ini, maka kita bisa hidup baik dengan banyak orang. Itu kelima. Keenam, memberkati saudara-saudara. Memberkati. Kita saudara-saudara sudah banyak diberkati oleh Tuhan. Tapi seringkali dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, kita diberkati, terus apa yang kita lakukan, kita bilang, oh kita simpen berkatnya. Ya, kita simpen. Siapa tahu nanti satu hari kalau lagi nggak diberkatin lagi jadi gitu ya. Jangan saudara-saudara. Kita diberkati itu oleh Tuhan supaya apa? Supaya kita bisa menjadi saluran berkat. Ingat saudara-saudara, Abraham, tahun lalu kita mengikuti kehidupan Abraham waktu dia dipanggil di dalam Kejadian 12, di sana dikatakan, Tuhan mengatakan, melalui engkau seluruh bumi akan diberkati. Jadi Abraham diberkati untuk apa? Untuk supaya dia bisa memberkati melalui dia. Orang lain diberkati, kita pun juga seperti itu. Kita diberkati supaya kita bisa memberkati. Apa yang kita diberkati? Bisa kita diberkati dengan secara materi, kita bisa diberkati dengan kelebihan mungkin bisa main musik, mungkin kita diberkati oleh Tuhan banyak waktu. Kita pakai apa yang kita diberkati oleh Tuhan itu kita kasih lagi. Kita berkati orang lain. Kalau kita memang diberkati secara materi, kita berkati orang lain. Jangan kita mempunyai pikiran, saya kan gak kaya. Ya, jangan bandingkan diri kita dengan milioner. Ya terang aja, kita bilang saya miskin gitu ya. Tapi bandingkan berkat kita itu dengan orang yang jauh lebih miskin dari kita. Kita berkati. Kalau kita ada waktu, kita berkati. Kalau kita ada materi, kita berkati. Kita berkati. Nah nanti
Waktu persembahan kita diberikan kesempatan untuk memberkati orang-orang yang di NTT, yang mengalami tanah longsor, hujan deras, banjir, ya, banyak kematian, masih belum jelas secara pasti berapa, ya, karena komunikasi semuanya tidak baik. Jadi dikasih kesempatan, saudara-saudara. Ya. Kita diberkati untuk memberkati. Kalau kita memberkati orang lain juga senang pada kita. Itu keenam. Ketujuh, jaga perkataan. Di dalam ayat 10 di sana dikatakan kita harus menjaga lidah kita terhadap yang jahat dan bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Lidah dan bibir. Tadi waktu di Children's Talk saya sudah katakan, ya, kata-kata kita itu powerful. Karena apa? Karena kita diciptakan dengan gambar dan rupa Allah. Allah menciptakan segala-galanya dengan kata-katanya. Jadi kata-kata kita itu, ya, ada power, bisa menguatkan, bisa menjatuhkan. Itu seperti tadi saya bilang, ya, koneksi dari otak kita ke mulut kita itu lebih cepat dari speed of light. Lebih cepat. Kalau kita nggak jaga, keluar. Aduh, kita harus jaga, saudara-saudara, kita harus jaga. Dijaga supaya jangan kata-kata yang negatif yang keluar. Jangan kata-kata yang menjatuhkan. Tapi sebaliknya, kata-kata yang menguatkan. Kata-kata yang mendukung orang. Kata-kata yang membangun. Jadi yang ketujuh. Dan yang kedelapan adalah pendamai. Pendamai. Di dalam ayat 11 di sana dikatakan kita harus mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Saudara-saudara, mengapa Petrus mengatakan kalau kita mau hidup baik dengan semua orang, kita harus membina sikap ini, pendamaian. Karena apa? Karena kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada konflik, ya. Kenyataan. Karena kita semuanya adalah manusia yang sudah jatuh. Kita manusia yang tidak sempurna. Ada konflik. Kalau ada konflik, saudara-saudara, apa yang kita lakukan? Kita, ayat 11 mengatakan, kita harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Nah, tapi di sini juga ada kesalahpahaman, saudara-saudara. Damai itu bukan berarti ya udahlah, nggak usah ngomong-ngomong lagi lah, biarin dah, ya, pokoknya udahlah, gitu ya. Kita maju ke depan aja. Bukan, saudara-saudara. Itu bukan damai. Itu tidak mau melihat masalah. Nanti satu hari akan keluar lagi, konfliknya lebih hebat lagi, lebih cilaka lagi. Perdamaian itu adalah kalau ada konflik, kedua sisi, ya, dua bagian, biasanya itu ada dua paling sedikit kalau ada konflik. Both sides harus bersedia untuk datang. Ayo kita ngomong. Apa sih yang bikin you marah? Apa sih yang menyakiti hatimu? Apa yang saya bisa lakukan untuk supaya lain kali tidak melakukan lagi? Apa yang you bisa lakukan supaya lain kali tidak begitu lagi? Itu pendamaian. Kita harus cari sebisa-bisanya, sekuat-kuatnya kita untuk damai. Tapi ingat saudara-saudara, konflik itu ada dua belah pihak. Damai juga harus ada dua belah pihak. Kalau cuma satu pihak yang mengejar-ngejar, yang pihak yang lainnya lagi nggak mau, susah, nggak bisa ada pendamaian. Ya, tapi sikap yang kita harus bina di dalam kehidupan kita adalah kita harus mencoba sebisa-bisanya
Tapi kalau yang lain nggak mau, what can we do? Ya, tapi kita harus coba sebisa-bisanya. Jadi saudara-saudara, marilah kita coba dengan kekuatan Tuhan untuk membina ke-8 sikap ini. Nggak gampang saudara-saudara, nggak gampang. Apalagi kalau kita mau pakai kekuatan kita sendiri saudara-saudara, setengah mati. Tapi makanya saya katakan kita memakai kekuatan Tuhan. Kalau kita memakai kekuatan Tuhan, tidak ada satupun yang mustahil. Bukan berarti akan gampang, tapi bisa kita lakukan. Jadi pelan-pelan kita bina sikap-sikap ini. Kalau kita bina sikap-sikap ini, maka kita akan bisa hidup dengan baik sama semua orang. Kalau kita lakukan juga ke-8 sikap ini, maka orang-orang yang belum kenal kepada Tuhan juga bisa punya pikiran, wah, orang Kristen kayak begitu, aku mau deh kenal sama Tuhanmu. Jadi marilah kita coba bina ke-8 ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih karena Kau telah mengingatkan kami untuk membina ke-8 sikap ini. Ajarkan kami Bapa, ingatkan kami Bapa, untuk terus bersandar kepada Engkau, untuk mau percaya bahwa di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Walaupun tidak mudah, tidak gampang, tapi Engkau akan pelan-pelan merubah kami satu persatu, supaya ke-8 sikap ini bisa lebih ada di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kami, supaya kami bisa benar-benar menjadi terang di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekarang diberikan kesempatan untuk kita bawakan persembahan. Diingatkan kantong yang merah itu untuk donasi di NTT. Jadi silakan. Untuk mengiringi persembahan pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu syukur padamu ya Allah. Syukur
Bapa kami di surga, kami sungguh memberi syukur kepada Engkau. Kami diingatkan bahwa segalanya yang kami ada itu hanya datang dari Engkau. Kami sekarang bawakan, kami kembalikan sebagian dari apa yang Kau telah berikan pada kami. Kiranya Engkau mau memberkati apa yang kami bawa pada siang hari ini dan juga yang sudah dimasukkan ke dalam bank account gereja. Kami juga ingin mendedikasikan apa yang sudah diberikan nanti diperkumpulkan untuk orang-orang yang di NTT. Kiranya Engkau mau menguduskan, menerima dan menguduskan dan memakai untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat, kita akan menyanyikan lagu Dia Nobatkanlah sebagai lagu penutup kebaktian kita. Pulanglah dari tempat ini dan ingatlah bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.